suatu malam, orang tua Zai membicarakan Zai yang akan dipindahkan ke sekolah umum. Kita harus memindahkan Zai ke sekolah umum. Apakah dia siap? Dia pasti siap. Kita tidak boleh menyalahkannya di rumah selamanya. Ini adalah tahun ajaran baru. Dia tak akan menjadi satu-satunya anak baru. Tapi dia bakal jadi satu-satunya anak yang jadi dirinya sendiri, Pak. Bapak sudah menemui kepala sekolah SMP harapan kita. Dan pihak sekolah sudah menerimanya sebagai murid baru. Oh, ya udah. Semoga si Zai senang sama sekolah barunya. Di hari pertama sekolah, Zai diantar oleh bapak dan kakaknya. Di saat Zai memasuki gerbang sekolah, semua mata para murid tertuju kepadanya dan kemudian membicarakannya. Lalu Zai memasuki kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat datang di kelas 8. Baik, beberapa kita cukup beruntung sudah saling mengenal. Dan di sini kita kedatangan teman baru yang bernama Zai. Mari Zai, silahkan perkenalkan dirimu kepada teman-teman. Selamat pagi teman-teman, perkenalkan nama aku Zai. Semoga kalian dapat menerima aku ya. Baik anak-anak, karena Zai tadi sudah perkenalan, sekarang mari kita mulai pelajaran bahasa Indonesia. Bintang, Bapak minta tolong kamu bacakan moto yang ada di papan tulis ya. Saat diberi pilihan di antara menjadi baik dan menjadi benar, pilihlah menjadi baik. Jam istirahat dimulai. Zai sendirian dalam menyantap makan siangnya. Lalu tiba-tiba Valen datang dan menghampiri dia. Lu tahu nggak? Lu makan kayak orang konyol, Ego. Semua anak di kantin tertawa. Lalu Zai menghentikan makan siangnya. Pelajaran MIPA dimulai. Ini adalah pelajaran kesukaan Zai. Pak Guru menjelaskan materi sambil bertanya kepada murid-murid. Anak-anakku sekalian, Bapak ingin bertanya, benda yang bergerak akan tetap bergerak kecuali... Saya Pak, mendapat gangguan dari kekuatan lain. Sangat bagus, Zai. Begini cara kerjanya. Benda bergerak hanya akan berubah kecepatan atau arah jika sesuatu yang lain menyebabkan untuk melakukan itu. Misalnya dompet ini. Jika dia dapat gangguan dari kekuatan tangan, maka dompet yang semula diam akan bergerak. Zai terus diejek oleh teman-temannya sampai keluar gerbang sekolah. Sesampainya Zai di rumah, orang tua Zai langsung menanyakan bagaimana perasaan Zai di hari pertamanya masuk ke sekolah sambil menyantap makan malam. Bagaimana hari pertamamu di sekolah? Apa yang terjadi? Kenapa aku harus menjadi begitu jelek? Kamu tidak jelek, Zai. Bapak mengatakan itu karena Bapak adalah bapakku. Iya, aku bapakmu. Itu sangat berarti karena Bapak sangat mengenalmu. Kamu tidak jelek dan semua orang yang peduli denganmu akan melihat itu. Mereka bahkan tidak mau bicara denganku. Mereka menganggap aku aneh. Apakah akan selalu menjadi masalah seperti itu? Dengar, semua orang punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Jadi itu bukan berarti kita jelek di mata mereka yang belum mengenal kita sama sekali. Zai merasa lebih tenang dan lebih baik. Hari ini, Arsya, kakaknya Zai, mengantarkan Zai ke sekolah. Nih, Zai, denger. Kalau mereka menatapmu, biarkan mereka menatapmu. Kau harus berbuat baik pada siapapun. Terima kasih Kak. Aku masuk sekolah dulu ya Kak. Oke, Zai. Pelajaran pertama dimulai, lalu masuklah jam istirahat. Seperti biasanya, Zai selalu menyendiri untuk menyantap makanannya di kantin. Lalu datanglah Bintang untuk menemani Zai. Lu kenapa sendirian terus? Tidak apa-apa. Itu sudah biasa bagiku. Boleh gue duduk di sini? Iya, silakan. Para siswa di kantin memandangi mereka berdua, Zai dan Bintang, sudah semakin akrab.
sehingga mereka berdua menjadi sahabat. Daripada itu, karena orang tua Zai yang lebih memendulikan Zai dibanding Arsya, Arsya merasa dia tidak diperhatikan lagi, walaupun dia sendiri tahu bagaimana keadaan adiknya saat ini. Kamu dari mana saja? Kau baru pulang? Aku dari makam nenek. Apakah kamu besok ada kelas? Enggak, besok aku gak kemana-mana. Oke, bagus. Besok kita akan menghabiskan waktu berdua seharian. Bagaimana? Kamu setuju? Wah, boleh tuh, Pak. Setelah itu, saat Zai di sekolah, Zai dikerjai oleh Valen dan bertengkar dengannya. Wajah aneh lu tuh gak pantas untuk di sekolah ini. Emangnya kenapa? Pakai nanya. Karena tuh aneh. Lu lihat nih foto nih, lu lihat. Apa maksudmu? Bukannya ini mirip lu ya? Menurutmu, dia nampak seperti aku. Tapi menurutku, sifatnya terlihat seperti kamu. Apa tadi lu bilang? Lu berani ngomong gitu ke gua? Mengapa tidak? Bukannya kau sendiri yang memulainya? Ya udah sini ayo ribut. Ayo, siapa takut? Lagi apa nih? Dia yang memulainya lebih dulu. Udah, maaf-maafan aja. Gak. Gua gak mau. Lihat kan, dia yang awalnya memusuhiku. Terus kalau iya kenapa? Gak suka? Ya udah. Kan yang gak suka lu. Kenapa urusannya ke gua? Udah. Mending gua balik daripada berurusan kayak orang-orang bodoh kayak kalian. Lu gak apa-apa kan, Zai? Sudahlah, gak apa-apa kok. Kayaknya kepala sekolah udah tahu deh situasi lu. Tadi juga gue sebelum kesini ngeliat ada anak masuk ke ruang kepala sekolah. Di satu sisi, Arsya dan bapaknya menghabiskan waktu berdua untuk mengobati rasa kangen mereka karena kesibukan masing-masing. Tiba-tiba kepala sekolah Zai menelpon Rafif, ayahanda dari Zai, dan memberitahu bahwa dia telah bertengkar dengan temannya. Tanpa pikir panjang, Rafif pun langsung menuju ke sekolah dan meninggalkan Arsya. Sesampainya di sekolah, Rafif langsung menuju ke ruang kepala sekolah. Apa yang terjadi? Di mana Zai? Bapak tenang dulu, Pak. Memang tadi Zai mengalami keributan dengan teman sekelasnya. Tetapi sekarang Zai sudah baik-baik saja kok, Pak. Saya ingin bertemu Zai sekarang. Iya, Pak. Kebetulan sekali, salah satu teman kelas Zai sudah membawa Zai ke sini. Baiklah. Rafif bertemu dengan Zai. Kamu tidak apa-apa, nak? Tidak apa-apa kok, Pak. Apa yang membuat kamu bertengkar dengan temanmu? Zai hanya diam, lalu Bintang menjawab. Tadi Valen nunjukin foto monster ke Zai. Habis itu dibilang katanya mirip. Ya udah berantem deh itu berdua. Pak, bagaimana ini? Apakah dibiarkan saja siswa yang melakukan diskriminasi dengan siswa lain? Untuk kasus ini sudah ditindaklanjuti, Pak. Sebelum Anda kemari, orang tua Valen terlebih dahulu datang ke sini. Dan saya sendiri sudah memberikan hukuman skorsing 1 minggu kepada Valen agar dia dapat introspeksi diri. Baiklah kalau begitu, Pak. Semoga Valen bisa berubah. Apakah saya boleh membawa Zai pulang terlebih dahulu? Iya, Pak, boleh. Silahkan, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Pak. Hati-hati di jalan ya, Pak. Seminggu kemudian, Valen sudah masuk ke sekolah dan dia terlihat berbeda dari biasanya. Tiba-tiba dia menuju tempat duduk Zai. Gue minta maaf ya Zai atas perbuatan gue yang minggu lalu. Aku juga minta maaf ya. Akhirnya mereka saling memaafkan dan akhirnya mereka sudah menjadi semakin dekat. Guru pelajaran IPA pun masuk, lalu mengumumkan bahwa ada kompetisi MIPA sekota Jakarta. Dan guru IPA pun memilih Zai, Bintang, dan Valen untuk mewakili sekolahnya, yaitu SMP Harapan Kita.
Kemudian mereka bertiga memenangkan kompetisi MIPA-nya. Dan dimulai dari situ, ketiga murid itu menjadi lebih akrab dan tidak ada lagi diskriminasi di sekolah harapan kita.